Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mas Mbak, mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata kuliah farmasi fisika, yaitu untuk kali ini adalah mengenai sediaan emulsi. Nah, untuk mata kuliah farmasi fisika ini mungkin tidak akan terlalu banyak membahas emulsi dalam sediaannya ya. Nanti untuk yang sediaan emulsi itu akan dijelaskan di mata kuliah lain, yaitu nanti masuknya ke teknologi sediaan farmasi. Nah, untuk mata kuliah itu atau emulsi secara khusus, sediaan emulsi, suspensi, tablet, dan sebagainya itu nanti akan dijelaskan oleh dosen yang lain. Mungkin Bu Titi, saya kurang paham, tetapi beliau-beliau yang lebih berkompeten dari saya. Kalau saya kompetensi utamanya kebetulan bukan di bidang formulasi atau sediaan-sediaan gitu ya. Nah, tapi kita di sini perkenalan dulu aja. Oke, selanjutnya ya tujuan pembelajarannya yang pertama pendahuluan. Oke, saya edit sebentar. Ini ada emulgator. Oke, teman-teman mengerti emulsi itu apa? Lalu nanti ada emulgator. Oke, hubungannya emulsi dengan emulgator atau emulsifying agent itu seperti apa? Lalu nanti juga kita membahas tentang teori emulsifikasi. Kenapa emulsi itu bisa terbentuk dengan stabil gitu ya. Lalu antarmuka, ini sebelum saya ubah lagi. Antarmuka emulsi, oke, maaf. Antarmuka emulsi. Lalu untuk HLB, teman-teman juga sudah belajar di ini ya, di praktikum. Itu ada materi tentang HLB juga dan instabilitas emulsi, atau kalau emulsi nggak stabil itu bagaimana. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Oke, baik, jadi ketika teman-teman lihat produk-produk ini ya yang dari atas, ada Laxadin dan lain-lain, ada Corvit, ada Scott Emulsion, itu merupakan produk-produk kita di bidang farmasi yang berupa suatu emulsi. Oke, emulsi seperti apa? Maksudnya adalah kalau teman-teman lihat yang gambar kanan itu, nah ada dua macam gambar ya, yang atas yang minyak dan air. Normalnya mereka akan memisah, tetapi kita ingin membuat dua cairan yang tidak saling campur ini menjadi satu kesatuan yang diharapkan bisa stabil. Nah, sediaan inilah yang kita sebut dengan nama emulsi. Oke, yang bawah kanan ya. Oke, lalu untuk pendahuluan. Baik, sebentar. Oke, untuk pendahuluan ya, kita masuk ke pendahuluan. Untuk definisi emulsi itu sendiri sebenarnya dari beberapa pakar di sini sudah memberikan definisinya ya. Tapi ini untuk bacaan teman-teman saja. Akan tetapi untuk definisi yang lebih enak untuk kita gunakan di sini ya, saya ambilkan dari Farmakope. Itu sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil, kayak jadi dua fase cair dalam cair gitu. Intinya seperti itu. Nah, kenapa yang tadinya kita lihat dua fase yang tidak saling campur ini akhirnya bisa stabil. Nah, stabilitas emulsi itu bisa kita capai dan juga kita pertahankan dengan kita tambahkan suatu zat ketiga atau bahan ketiga yang kita namakan dengan emulgator atau emulsifying agent. Oke, untuk yang suspensi juga sama. Yang kita gunakan untuk penstabilan sistem suspensi itu namanya suspending agent atau agen pensuspensi. Oke, selanjutnya untuk emulgator yang baik itu sifatnya seperti apa? Yang pertama, dapat mengurangi tegangan antar muka, ya bisa dibaca ya, sampai batas efektif sehingga dia menjadi turun gitu ya tegangan antar mukanya sehingga bisa saling berinteraksi dengan yang lain. Lalu yang kedua diadsorpsi cepat maaf di sekitar tetesan fase terdispersi. Yang ketiga memberikan perlindungan fase terdispersi yang potensial listriknya cukup dalam menyebabkan gaya tolak menolak atau mencegah koalesensi. Yang keempat efektif pada konsentrasi rendah. Nah, kalau teman-teman baca ini aja mungkin belum paham ya. Oleh karena itu kita masuk ke teori emulsifikasi supaya nanti teman-teman juga bisa membaca ini lagi dan oh maksudnya seperti ini gitu. Nah, ini
kita masuk ke teori emulsifikasi ya. Kenapa sih kita bisa mencapai emulsi yang stabil? Nah, jadi ada beberapa teori. Ini mungkin yang paling umum banyak digunakan ya, dijelaskan di berbagai kuliah dan berbagai textbook. Yang pertama adalah surface tension theory, yang masih berhubungan dengan tegangan permukaan. Yang kedua, oriented wake theory, yaitu emulgator yang kita tambahkan nanti memposisikan di antara dua fase, yang antara fase yang terdispersi dan medium yang mendispersikannya. Lalu yang ketiga, interfacial film theory, yaitu si emulgator ini membentuk lapisan di permukaan fase disperse. Nah, detailnya seperti apa? Kita masuk ke yang pertama. Oke, sebelum kita lihat lebih jauh, maka kita sedikit mengulang tentang surface tension ya. Oke, nanti teman-teman juga di sini bisa baca sendiri. Oke, pada intinya, kalau dari tulisan ini ya, jadi kita kembali ke surface tension. Jadi ketika suatu cairan itu dalam bentuk sendirinya, dia itu memiliki kecenderungan untuk membentuk suatu bentuk yang luas permukaannya minimal. Gitu. Intinya apapun itu luas permukaannya kalau bisa minimal. Nah, luas permukaan minimal dalam bentuk itu biasanya kita temukan dalam bentuk bola atau sferis. Contohnya kalau teman-teman lihat air yang netes itu bentuknya nggak akan kotak, nggak akan gimana, tetapi berbentuk bola. Bulat ya, sferis. Nah, selanjutnya fenomena yang kedua, kalau antara dua tetesan itu mereka kontak, maka secara kecenderungan, secara termodinamika ya mereka akan cenderung untuk menyatu gitu. Jadi terjadi suatu koalesensi. Nah, apa sih koalesensi itu? Ya tadi itu kalau ada globul-globul kecil tadi itu yang gabung membentuk globul yang besar. Kita namakan globul ya kalau kedepannya itu. Oke, jadi teman-teman juga lihat ya kalau misalkan di kaca ada tetesan air ketemu tetesan lainnya itu pasti gabung dan lain-lain ya. Dan itu fenomena yang biasa kita temui di biasanya seperti itu. Nah, oke. Kenapa sih mereka melakukan penggabungan atau koalesensi? Jelas kaidah yang awal ya. Ketika suatu cairan itu kecenderungannya itu membentuk luas permukaan yang minimal. Oke. Jadi ketika kita lihat ada 3 globul ya, ini saya kasih contoh 2 atau 3 globul lah. Mereka dalam sendiri-sendiri 3 ini, ketika mereka kontak, mereka akan memilih apakah mereka tetap sendiri atau membentuk menjadi satu globul yang besar. Kalau secara luas permukaan, satu globul besar itu luas permukaannya itu paling kecil. Oke, kalau teman-teman jumlahkan ya 3 globul kecil masing-masing punya luas permukaan sendiri, maka itu jumlahnya jauh lebih besar daripada ketika 3 globul ini membentuk jadi satu dan air globul air ya contohnya, air itu jadi satu gede gitu. Nah, yang merupakan permukaan ya hanya di luarnya aja, yang lainnya di dalam situ. Oke, jadi luas permukaannya memang menjadi minimal dengan membentuk globul-globul yang besar tadi. Nah, itulah yang mendasari fenomena surface tension. Sebaliknya, kalau globul nggak sejenis saling ketemu tuh gimana? Kalau yang sejenis itu kan mereka saling bergabung. Ya sama kalau teman-teman ketemu anak setikas, maksudnya misalkan di kota lain gitu ya, terus ketemu, "Weh, kamu anak stikes ya?" Oh, terus jadi cepat akrab dan gabung gitu ya. Atas gitu. Nah, sebaliknya juga kalau teman-teman ketemu misalkan dalam apa ya, ya pokoknya misalkan ketemu yang lawannya atau musuhnya gitu, pasti teman-teman juga akan tidak ini ya, meresist gitu. Jadi terjadi tolak-menolak. Jadi kalau ketemu misalkan dan dalam hal ini ketika suatu globul yang nggak sejenis mereka saling bertemu, maka bisa juga terjadi tabrakan gitu ya, karena mereka kontak, lalu bisa juga terpecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Itu dasar dari surface tension theory. Nah, seperti ini ya yang bawah itu, gambar itu. Drop breakage, jadi dengan mereka menjadi kecil, atau koalesensi, justru malah
ini yang sejenis ya, maksudnya yang koalesensi itu yang sejenis selalu bisa membentuk suatu globul yang lebih besar. Nah, surfaktan gunanya untuk apa? Untuk menurunkan tegangan permukaan yang kayak tadi itu. Tuh. Jadi dalam hal ini ketika kita tambahkan suatu surfaktan atau di sini namanya surface active agent ya, SAA. Nanti kalau teman-teman ini saya tambah sekalian. SAA Nah, kayak gini ya. Itu ada dua macam yang bisa kita hasilkan ya. Yang pertama, surfaktan ini dapat mengurangi resistensi atau repellent force tadi ya antara globul-globul nggak sejenis, sehingga nggak mudah terbentuk globul yang kecil-kecil kayak tadi, yang kiri bawah ya, itu kejadian seperti itu dikurangi. Ya kayak kalau di berita gesekan antara kelompok satu dan kelompok lain ditengahi oleh polisi. Nah, seperti itulah intinya. Jadi menjadi berkurang friksinya. Lalu yang kedua, selain itu juga menahan atau menghambat proses koalesensi sama ya. Jadi biar nggak premo atau kok ini gabung sama ini aja, nah gitu. Jadi ya udahlah tetap seperti itu gitu. Jadi tidak terjadi suatu proses koalesensi. Yang keduanya ini juga tidak baik untuk sistem emulsi. Oke, itu yang teori pertama. Teori yang kedua, oriented weight theory. Jadi ketika kita menambahkan suatu, ini nggak harus surfaktan, ini emulgator ya, saya ganti aja. Emulgator. Oke. Dapat membentuk lapisan monomolekuler. Jadi satu lapisan ya, di sekitar globul antara fase disperse dan medium disperse. Intinya di permukaannya gitulah ya. Nah, dalam teori ini emulgator, ketika kita menambahkan suatu emulgator ke dalam sistem emulsi atau sebelum terbentuk sistem emulsi, maka kan ada yang namanya ini ya, apa namanya, fase terdispersi tadi. Kayak kalau teman-teman lihat yang kiri itu minyak dalam air, kalau yang kanan itu air dalam fase minyak itu ya. Nah, ketika kita tambahkan suatu emulgator, yang di sini contohnya ada surfaktan gitu ya. Nah, mereka punya sisi yang lebih cenderung suka air atau hidrofilik atau lebih cenderung suka lipid atau minyak, yaitu hidrofobik atau lipofilik. Nah, masing-masing fase ini itu akan mengacu ke fase yang disukainya. Atau dalam artian mereka secara otomatis terorientasi menurut kesukaannya masing-masing. Nah, jadi seperti itu ya. Dan biasanya emulgator itu ketika kita tambahkan dia akan tergantung larut dalam fase yang disukainya. Kalau kita tambahkan emulgator yang lebih mudah berinteraksi dengan air atau larutnya di air, maka dia akan seperti yang kiri ya. Jadi terlarut di air lalu menstabilkan si butiran-butiran minyak itu. Begitu juga sebaliknya. Oke, kalau nanti teman-teman juga bisa baca sendiri. Pada intinya, dalam suatu interaksi dua cairan yang tak saling campur, emulgator akan larut pada salah satu fase, tergantung sifatnya, lebih cenderung hidrofilik atau sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian emulgator, ini nanti bisa baca sendiri, akan memposisikan diri untuk stabilan di fase terdispersinya. Apakah sisi yang kontak tuh sisi hidrofiliknya ataupun sisi hidrofobiknya. Ya, maksudnya ketika dia terlarut atau masuk ke fase air contoh, maka sisi hidrofobiknya yang menstabilkan. Iya benar, atau lipofilik karena dia akan menstabilkan si minyak ini. Itu yang kiri bawah ya, atau yang kanan itu nanti tergantung ininya apa namanya? Sistem tipe emulsinya. Oke. Oh, ini saya tambahin aja ya. Jadi apa namanya? Sistem emulsi itu bisa terdiri atas dua macam tipe ya. Yang pertama oil on water, lalu water on oil. Kalau enggak saya buatkan sekarang aja. Bentar.
kita tambahkan di sini aja ya. Nah, ini secara dasar. Mungkin nanti untuk pengembangan di SDN Farmasi itu akan lebih banyak lagi. Contohnya oil on water on oil, tapi nanti kan teman-teman jumpai di teknologi SDN Farmasi. Duh, benar. Tipe emulsi oil, oil on. Jadi biar nggak bingung. OV atau water on oil. Atau W. Oke ya, jadi seperti ini. Kalau nanti teman-teman menjumpai kata-kata O per W berarti sistem emulsi yang fase terdispersinya seperti kiri ini, oil on water atau water on oil. Nah, nanti juga di kedepannya ada OWO atau WOW, tapi ini ya apa namanya nanti lebih ke arah formulasi. Jadi bukan di sini dibahasnya. Dan ini nanti ada yang lebih berkompeten menjelaskan. Kalau saya cuma tahu dasarnya, tapi nanti Bune atau siapa yang beliau-beliau lebih paham dan lebih expert gitulah ya. Oke, sudah ya. Jadi emulsi itu ada dua macam tadi ya, tipe oil on water atau water on oil, tergantung dari kita mau buatnya seperti apa. Oriented wedge theory intinya sudah ini ya tahu, jadi oriented wedge, jadi di sini ya, di sisi luar-luar ini. Lalu yang ketiga adalah interfacial film theory. Jadi pada intinya, ambil intinya aja, yaitu emulgator itu membentuk suatu lapisan antarmuka antara oil dan water, ya antara fase satu dan fase satunya nggak saling campur tadi. Nah, lapisan ini menyelimuti fase terdispersi seperti suatu film. Kayak teman-teman pakai jaket atau pakai apalah gitu. Atau ini yang contoh bawah ya. Kalau teman-teman lihat di bawah, kita punya smartphone dan kita kasih casing gitu. Oke, jadi untuk film ini yang terbentuk di luar partikel ini, yang pertama itu bisa menghalangi kontak antara globul sehingga tidak terjadi koalescensi ataupun pemecahan seperti pada teori awal tadi yang terbuka. Makin kuat lapisan yang dibentuk itu, maka makin stabil emulsinya gitu. Oke, yang kedua, jadi ini ya, kepada intinya ini biasanya kalau teman-teman lihat ini kan ada serabut-serabut gini, biasanya yang bentuknya seperti ini itu disebabkan oleh adanya polimer yang berikatan di terabsorpsi di permukaan gitu ya. Ya, ini berarti halangannya itu secara fisik atau sterik. Oke, jadi ketika dua partikel itu bertemu dan mereka tidak saling campur atau tidak tabrakan dengan partikel lain sehingga mereka nggak saling ini ya, itu ada dua sebab. Yang pertama halangan secara fisik gitu ya. Jadi kalau ada yang berantem kita lerai gitu ya. Ada orang-orang yang melerai, jadi mereka yang nahan itu yang maksudnya yang sterik, halangan secara fisik. Nah, bentuknya seperti A, B, C itu tadi. A itu yang ketika mereka mendekat, B, C itu mereka ketemu dan tidak saling kontak gitu. Kayak melerai perkelahian, gitulah. Yang kedua, selain itu kita juga bisa menjumpai teori lain yang di sini maksudnya masih berhubungan dengan interfacial film tadi ya, jadi lapisan terluar itu. Nah, ini hubungannya dengan elektrik atau muatan. Jadi pada lapisan paling luar global itu kita bisa hasilkan suatu lapisan yang lapisan itu memiliki muatan, oke. Karena memang surfaktan itu juga atau beberapa emulgator juga memiliki muatan gitu ya. Kayak kalau teman-teman surfaktan ngerti pembagiannya kan ada yang non-ionik, ada yang kationik, anionik, atau zwitter ionik gitu. Kalau teman-teman lihat ini ya di gambar sudah saya sertakan. Jadi lapisan luar ini punya suatu ini apa namanya? Suatu gaya suatu muatan listrik gitu. Karena fase terdispersinya sama, maka muatan listrik yang di luarnya juga tiap partikel sama gitu ya. Kalau
teman-teman punya magnet suatu muatan yang sama kita dekatkan, maka nggak akan tarik-menarik gitu kan. Nah, muatan yang timbul akibat dari gugus-gugus ini, menyebabkan si globul-globul itu nggak saling koalesensi. Jadi, nggak gabung gitulah, intinya seperti itu, karena muatannya sama. Oke, oke, jadi secara umum untuk interfacial itu seperti ini ya, yang pertama bisa tergantung muatannya, yang kedua tergantung, secara sterik atau fisik gitu ya, distabilkan secara fisik. Oke. Jadi pada intinya, ada 3 tadi ya, teori antarmuka atau lalu yang kedua, teori yang ini, reposisi atau pemosisian dia menurut fase ininya ya, overweight teori. Lalu yang ketiga adalah teori tentang interfacial tadi. Nah, ketiga itu tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya gimana? Tidak ada satu teori pun yang dapat menjelaskan secara utuh mekanisme emulsifikasi. Kalau kita buat emulsi itu, oh maksudnya teorinya seperti ini, karena seperti ini nggak bisa. Jadi kita pakai keseluruhan gitu. Nggak bisa apa namanya terpisah-pisah. Karena masing-masing teori melengkapi teori yang lainnya, nggak bisa berdiri sendiri. Maka, ketika kita membahas suatu emulsi, maka kita katakan stabilisasi emulsi yang terjadi itu, dijelaskan oleh berbagai teori tersebut, tidak bisa berdiri satu sama lain. Bahkan kalau kita membuat suatu emulsi, ini ya kalau tulisan yang paling bawah itu, eee, bisa jadi lebih dari satu teori yang terjadi. Ya memang biasanya seperti itu, contohnya kalau ini kan satu teori ya. Nah, ada juga sistem emulsi yang bentuknya seperti ini. Oke. Oke, dari teori tadi kan teman-teman jadi tahu, emulgator yang baik itu seperti apa gitu ya. Jadi yang dapat mengurangi tekanan antarmuka, kalau teman-teman sudah mengikuti, jadi ngerti ya kenapa harus dikurangi tekanan antarmukanya. Lalu harus bisa sebaiknya diadsorpsi cepat di sekitar tetesan fase terdispersi tadi ya. Jadi yang teori yang kedua. Yang ketiga memberikan perlindungan, fase terdispersinya. Yang ketiga ya, baik secara potensial listrik ini ya, itu yang dia mencegah koalesensi maupun secara sterik tadi. Ini belum tak tambahin. Oke, lalu yang keempat efektif juga pada konsentrasi rendah. Oke, saya tambah sekalian ya. Yang nomor 3 saya tambahin satu lagi. Juga secara sterik baik. Nah, intinya seperti itu. Oke, lanjut kita ke HLP. Oke, untuk yang HLP kita masuk ke video yang kedua aja ya. Baik.